Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,42% ke angka 7.176. Nah, di video ini saya cuma analisa satu emiten yang hari ini mencoba untuk bergerak naik dan ternyata punya pengendali baru. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Apakah ada potensi untuk mulai uptrend lagi? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ERA. Saham ERA bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 356. Secara teknikal jika kita lihat ERA saat ini masih bergerak sideways untuk tren jangka pendek, tapi untuk tren jangka menengah ERA masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya bisa kita lihat ERA mencoba untuk bertahan di harga 340, berhasil naik. Mencoba untuk mengetas garis EMA 50 ternyata gagal. Turun kembali ke sekitar 340, saat ini masih bisa bertahan dari rebound. Tapi di atasnya 360 masih berupa resisten untuk saat ini. Dan garis EMA 50 saat ini di sekitar 380. Jadi secara teknikal ERA saat ini masih belum oke. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 4% lebih hari ini asing memang terpantau masih masuk akumulasi. Tapi di sini jika kita lihat ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi kenaikan ini tanpa akumulasi. Dan kalau pemberitahuan bahwa Heng Kang ini pengendali baru afiliasi ERA Jaya. Jadi afiliasi ERA Jaya punya pengendali anyar. Sebelumnya itu merupakan Charming Farmasi Retail, sekarang ganti menjadi ERA Caring Indonesia. Dan jika kita perhatikan secara teknikal, karena kenaikan hari ini tanpa ada akumulasi, ERA masih akan sulit saya lihat untuk mencoba break garis EMA 50. Potensi untuk naik di atas 360 menuju 380 sepertinya masih bisa, masih ada potensi. Tapi potensi untuk break 380 apabila terlihat tidak ada akumulasi sepertinya masih akan sulit. Sehingga ERA potensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend untuk saat ini atau satu minggu ke depan masih kecil potensinya. Jadi apabila teman-teman sudah bersedia pada sekitar 340, saat ini masih bisa hold, dan apabila terpantau berhasil naik di atas 360 tapi mencoba untuk melewati 380 ternyata masih gagal dan mulai melemah, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit. Jadi ERA selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50 dan belum terlihat ada akumulasi besar, ERA sebenarnya masih akan sulit untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi untuk yang belum entry, saat ini menurut saya paling aman adalah wait and see apabila mau entry saham ERA. Karena menurut saya belum ada sentimen positif yang oke dan belum ada akumulasi sehingga menurut saya belum menarik untuk coba entry. Selanjutnya saya akan coba analisa saham CTRA yang jika kita lihat saat ini masih bisa bertahan di garis EMA 150. Sebelumnya bisa kita lihat turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini harga 1105, sempat mengatas garis EMA 150 beberapa kali, CTRA masih bisa bertahan dari rebound. Dan saat ini kembali naik mengetes resisten di 1150. Ini beberapa kali juga mengetes resisten ini CTRA masih gagal dan dibuat turun ke garis EMA 50-150. Tapi selama kedua garis EMA kuat, ERA secara tren masih oke. Sehingga bisa kita lihat kembali rebound dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini asing masih masuk dan akumulasi asing lumayan besar untuk hari ini. Dan jika kita perhatikan di sini ini juga masih ada akumulasi besar pada kenaikan 8% ini. Jadi CTRA masih ada potensi besar untuk break resisten di 1150 menuju target berikutnya ke 1200. Jadi apabila teman-teman memang sudah dapat di sekitar garis EMA 50-150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila CTRA ternyata kesulitan melewati 1200 atau hold saja selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Jadi sebelumnya walaupun turun bawah garis EMA 50, sebenarnya CTRA belum terkonfirmasi menembus garis EMA 50. Jadi secara tren, ERA untuk tren jangka menengah sebenarnya masih oke, masih bergerak tren. Tapi untuk teman-teman yang besok atau minggu depan baru mau coba entry saham CTRA, menurut saya saat ini sudah beresiko apabila teman-teman baru mau coba entry. Karena ini beberapa kali menahan kenaikan dari saham CTRA. Jadi saat ini sebenarnya sudah waktunya take profit apabila memang ternyata gagal break 1200. Selanjutnya MAPI jika kita perhatikan hari ini kembali naik 6% lebih ke 1720. Dan MAPI juga jika kita perhatikan saat ini mulai sideways dengan support lumayan kuat di 1600 dan saat ini mencoba untuk mulai terbentuk lower low. Sebelumnya bisa kita lihat mengetes 1600 beberapa kali masih bisa bertahan. Setelah berhasil break 1680 mulai naik tapi masih tertahan di garis EMA 50-150. Nah di atas kedua garis resisten ini masih ada satu resisten di 1800.
mencoba untuk break, gagal break, turun kembali bisa kira ke 1600. Dan hari ini kembali rebound. Dan jika kita perhatikan saat ini garis EMA 50-150 tepat di sekitar harga 1735. Ini menarik karena apabila berhasil break kedua garis EMA, maka kedua garis EMA ini akan berubah menjadi support kuat. Sehingga kedepannya apabila berhasil break, MAPI untuk uptrendnya akan lebih kuat. Walaupun di atasnya ada satu resisten 1800 yang memang masih lumayan kuat, tapi apabila terpantau berhasil break kedua garis EMA, menurut saya MAPI layak untuk di hold selama masih kuat di atas kedua garis EMA. Dan jika kita perhatikan sini, kenaikan 6% lebih hari ini, jika kita pantau ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk MAPI, saya lihat masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 50-150 ini. Tapi ingat, karena kenaikan tinggi hari ini juga tidak ada akumulasi, masih ada potensi MAPI untuk kembali melemah pada saat mengetes kedua garis EMA sampai harga 1750. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar daerah support ini, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MAPI masih kesulitan untuk melewati target resisten ini. Karena yang merupakan resisten kuat, apabila gagal break, ingat MAPI masih akan sideways. Masih ada potensi kembali ke 1600. Jadi teman-teman bisa hold terus saja selama 1600 tidak terlewati, atau swing trade take profit apabila ternyata terpantau masih gagal break resisten. Setelah itu tunggu kembali di support kuat ini untuk re-entry kembali. Tapi secara trend selama MAPI masih gagal break, trendnya masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya saya akan coba update lagi saham ACE yang bisa kita lihat cara pergerakan saat ini sudah bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 ternyata masih gagal. Saat ini sudah turun di bawah zona 700 sampai 720. Jadi saat ini sudah berubah menjadi zona resisten dan di bawahnya ada satu zona support di sekitar 650 sampai 660. Jadi secara teknikal ACE saat ini sudah bergerak sangat downtrend sehingga apabila mau entry harus sangat disiplin. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik dan turun, ini ada distribusi besar dan asing juga terpantau 1 minggu terakhir ini terus keluar dari saham ACE. Jadi ACE karena masih terus ada distribusi dan cara pergerakan masih bergerak downtrend, saya lihat masih ada potensi untuk 1 minggu ke depan lanjut turun mengetes zona support ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, coba tunggu di zona support 650. Apabila terpantau masih bisa bertanda rebound, bisa coba entry untuk spekulatif buy-nya dengan target di harga 700. Tapi ingat ini sangat beresiko, bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena memang ACE sudah turun sangat dalam. Jadi apabila terbentuk beberapa candle merah, pasti ada potensi untuk satu candle hijau atau 2 candle hijau. Tapi apabila ada candle hijau bukan berarti akan reversal atau pasti reversal. Bisa saja itu hanya technical rebound atau malah melanjutkan penurunan. Jadi apabila mau entry saham downtrend, selalu saya jelaskan harus sangat disiplin. Harus punya trading plan yang jelas. Jangan sampai teman-teman entry di support berhasil rebound, mulai melemah, teman-teman tidak mau take profit, malah menembus support dan teman-teman tidak mau cut loss. Takutnya malah lanjut turun lagi ke support berikutnya ini 580 sampai 600 dan teman-teman mungkin akan loss lumayan dalam. Jadi apabila teman-teman tidak bisa disiplin atau tidak berani cut loss, sebaiknya jangan fokus saham downtrend karena resiko akan sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.